teman-teman semua, kembali lagi di kisah Nabi dan Rasul. Bunda kembali membawakan cerita tentang Nabi Yakub dan melanjutkan cerita ke Nabi Yusuf alaihissalam. Karena Nabi Yusuf ini putra dari Nabi Yakub ya. Oke, kita mulai ya. Kita lanjutkan. Yang belum lihat nonton videonya yang kemarin, Bunda jelaskan sekilas bahwa Nabi Yakub ini adalah putra dari Nabi Ishak alaihissalam, dan Nabi Ishak ini putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Yakub memiliki kembaran teman-teman, namanya Isu, dan Isu ini seorang laki-laki juga. Meskipun mereka kembar, tapi memiliki karakter yang berbeda. Isu menyimpan rasa iri dan dengki kepada Nabi Yakub ini karena merasa kok Nabi Yakub lebih disayang ya oleh ayahnya Nabi Ishak ini. Tapi sebenarnya meskipun Isu merasa seperti itu, sebenarnya Nabi Ishak adalah ayah yang bersikap adil kepada anak-anaknya, tetap menyayangi keduanya. Ini hanya kesalahpahaman dari Isu saja ya. Kita lanjut. Nah, karena rasa iri dengki ini terus tumbuh, semakin dewasa semakin selalu membuat kekacauan, selalu membuat Nabi Yakub itu merasa sangat tertekan. Nah, karena Nabi Ishak ini khawatir kalau di kemudian hari Isu akan membunuh Nabi Yakub karena sudah mulai tampak jelas ya iri dengkinya dilakukan dengan tindakan-tindakan. Jadi untuk mencegah, lebih baik Nabi Yakub ini dipindahkan ke wilayah lain. Jadi Nabi Ishak mengutus Nabi Yakub untuk pindah mencari kehidupan yang lebih baik di wilayah lain. Dan kemudian Nabi Yakub disarankan untuk menuju ke rumah pamannya, yaitu adik dari ibunya ya teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian berangkatlah Nabi Yakub mencari kehidupan yang lebih baik setelah berpamitan dengan Nabi Ishak. Kala itu usia Nabi Ishak sudah mencapai 100 tahun ya teman-teman, jadi sudah sangat usia lanjut. Mereka sangat sedih lah pastinya ya, di usia lanjut harus berpisah dengan anak tercinta. Kemudian setelah berjalan berhari-hari, beberapa waktu di perjalanan sampai kelelahan dan tidur di perjalanan seperti itu, akhirnya sampailah di tempat pamannya ini teman-teman. Kemudian di saat itu sudah mulai melihat ada pemukiman. Nabi Yakub pun bertanya pada salah satu warga, apakah ini adalah wilayah dari paman saya. Saya adalah anak dari Nabi Ishak alaihissalam. Saya ingin mencari paman saya. Kemudian diarahkanlah oleh salah satu warga ini menuju seorang putri yang kebetulan ada di sana. Nah, seorang anak putri ini parasnya cantik, bernama Rahil. Nah, disitulah Nabi Yakub mulai merasa jatuh cinta. Tapi nggak langsung seperti anak zaman sekarang ya, pasti dipendam rasa cintanya. Berlanjut ketika diarahkan oleh putri ini dari Mbak Rahil ini teman-teman, dan oh ya itu ayah saya. Oh ternyata pamannya ini adalah ayah dari Rahil. Mereka berarti sepupu ya teman-teman statusnya. Lanjut, bertemulah pamannya dan Nabi Yakub, dan alhamdulillah Nabi Yakub diterima seperti anaknya sendiri, dirawat dan diajak bekerja di peternakan milik pamannya ini. Kemudian Nabi Yakub ini menyampaikan pesan kepada pamannya bahwa ayahku menitip pesan supaya menikahkan aku dengan salah satu putrimu paman. Seperti itu, untuk mencari kehidupan yang lebih baik ya maksudnya. Nah, kemudian pamannya bilang, oke, silakan, tapi kamu harus bekerja di sini dulu selama 7 tahun. Nah, nanti saya nikahkan dengan anak saya bernama Laya. Nah, Alaya ini adalah
putri sulung dari pamannya. Sementara Rahil tadi itu adalah adiknya. Jadi mereka dua bersaudara putri semua ya. Nah, berhubung Nabi Yakub ini jatuh cintanya kepada Rahil, jadi dinyatakanlah bahwa oh saya jatuh hati kepada putri paman bernama Rahil ini. Nah, gimana? Nggak bisa kan? Karena Rahil adalah adiknya, nggak mungkin untuk melanggar adat di kala itu. Adatnya nggak boleh melangkahi saudara yang tua kalau menikah. Jadi anak sulungnya nggak boleh dilangkahi teman-teman di kala itu ya. Nah, kemudian akhirnya oleh pamannya itu, baiklah kalau gitu kau menikahlah dengan Laya, nanti setelah masa bekerjamu 7 tahun boleh menikah dengan Rahil. Seperti itu. Ini kisah zaman dulu ya, tidak bisa disamakan dengan zaman sekarang. Oke, nah setelah masa 7 tahun itu berlalu, akhirnya Nabi Yakub menikah dengan Rahil, dan dari pernikahannya dengan Laya, Nabi Yakub memiliki 10 orang anak laki-laki. Sementara dari Rahil ini memiliki 2 anak laki-laki yang bernama Yusuf dan Benyamin. Nah, dari ke-12 anak laki-laki ini yang diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi adalah Nabi Yusuf. Nah, di sini dikisahkan dalam Al-Quran bahwa Nabi Yusuf dan Benyamin ini adalah anak-anak yang soleh. Sementara 10 lainnya ini kejadiannya sama teman-teman, memiliki rasa cemburu kepada kedua anak ini, Yusuf dan Benyamin. Kenapa kok cemburu? Karena dirasa ayahnya ini itu seperti pilih kasih, lebih mencintai anaknya yang dari ibu Rahil ini. Nah, karena dirasa pilih kasih teman-teman, mereka semakin timbul rasa iri, dengki, dan gimana caranya ya supaya mereka tersingkirkan, supaya rasa cintanya ayah berpaling kepada kita yang 10 orang ini. Akhirnya setelah mereka lebih dewasa, menginjak masa remaja ya, mereka mulailah menyusun rencana ingin membunuh Nabi Yusuf. Tapi anak tertua tidak mau membunuh. Gak usah, jangan dibunuh karena kita nanti akan berdosa. Gimana kalau kita buang saja ke sumur yang dekat dengan tempat peristirahatan musafir supaya nanti bisa ditemu oleh musafir dan bisa diperjualbelikan atau diangkat anak. Setidaknya kita tidak membunuh. Tapi walaupun memberi saran seperti itu sebagai anak sulung tetap salah ya teman-teman, karena kan itu tetap mengarahkan ke arah yang nggak benar. Nah, setelah itu di suatu hari Nabi Yusuf ini bermimpi melihat 11 bintang, 1 matahari dan bulan bersujud kepada Nabi Yusuf. Kemudian diceritakan ke ayahnya ini, ayah, aku bermimpi ada 11 bintang, matahari dan bulan bersujud padaku. Artinya apa ya? Kemudian ayahnya berkata, Nabi Yakub bilang, oh engkau akan mendapatkan kehidupan yang sejahtera, kedudukan yang tinggi. Nah, semoga Allah selalu menjagamu. Tapi jangan engkau ceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaramu ini, karena khawatir kalau mereka akan cemburu dan melakukan perbuatan buruk kepadamu. Nah, setelah kejadian itu, di suatu hari setelah mereka merencanakan perbuatan jahatnya ya teman-teman, yang 10 orang tadi itu, mereka izin kepada ayahnya Nabi Yakub ini untuk membawa Yusuf pergi jalan-jalan dengan alasan ya kita mau mencari udara segar, mau jalan-jalan, mau main-main. Sebenarnya ayahnya ini tidak mengizinkan ya teman-teman, karena saking sayangnya. Nah, di saat itu Nabi Yusuf dan Benyamin ini sudah kehilangan ibunya. Ibu Rahil ini sudah wafat. Ya otomatis kalau Nabi Yakub lebih sayang ya wajar ya, kita bisa maklum ya teman-teman, seperti itu. Nah, jangan dibawa, tapi ke-10 saudaranya ini terus saja mengajak
supaya ayahnya ini mengizinkan. Akhirnya mau tidak mau ayahnya pun mengizinkan. Jadi pesannya Nabi Yakub, supaya di jalan kalian harus jaga adik kalian ini, hati-hati, karena adik kalian ini sudah nggak ada ibunya. Ternyata setelah sampai di jalan, sampailah mereka di sumur yang sudah ditentukan. Nah, dari situ Nabi Yusuf ini dicopoti bajunya, ditelanjangi bajunya, dilepas semua, dipaksa sama kakak-kakaknya, terus dibuanglah, dimasukkan ke dalam sumur dan dibiarkan di sana. Nah, Nabi Yusuf kecil kan otomatis nangis-nangis ya, tapi saudara-saudaranya ini tuh nggak menghiraukan, langsung pulang. Dan dari baju yang diambil dari Nabi Yusuf ini, kakak-kakaknya mengadu kepada ayahnya bahwa Nabi Yusuf ini mati diterkam serigala di tengah perjalanan, di tengah hutan itu, teman-teman. Mendengar kayak gitu, otomatis Nabi Yakub langsung sedih, hatinya langsung menangis terisak-isak, kecewa dengan kakak-kakaknya ini. Gitu ceritanya, karena kesedihannya ini terlampau lama, berjalan selama 80 tahun nggak ketemu. Akhirnya matanya Nabi Yakub ini mulai memutih sehingga butalah matanya Nabi Yakub. Nah, sekarang kita lanjut ke ceritanya Nabi Yusuf ya teman-teman. Gimana sih kelanjutannya ketika Nabi Yusuf ini dibuang ke sumur? Nah, oke. Jadi setelah Nabi Yusuf ini dibuang ke sumur, selama 3 hari Nabi Yusuf ini berada di dalam sumur dan sambil berdoa kepada Allah, bagaimana ya Allah, tolong berikan jalan keluar. Nah, akhirnya di hari ketiga datanglah musafir yang sedang beristirahat, mendengar ada suara musafir, suara orang. Akhirnya Nabi Yusuf pun meminta tolong. Nah, ada orang di dalam sumur. Akhirnya oleh musafir itu diangkatlah Nabi Yusuf. Melihat Nabi Yusuf keluar dari sumur itu, betapa kagetnya musafir, karena wah, ada anak yang sangat tampan sekali, badannya bagus, parasnya tampan, seperti itu. Anaknya juga sopan ya, berbudi pekerti luhur, seperti itu. Siapa orang nggak tertarik ya kan? Apalagi di zaman perbudakan kala itu teman-teman. Nah, setelah itu mereka pun membawa Nabi Yusuf untuk diperjualbelikan ke pasar budak. Nah, karena sebenarnya musafir ini juga agak takut ya, karena kan mereka nemu orang di sumur, nggak tahu asal usulnya. Akhirnya musafir ini menjual dengan harga rendah. Itu ceritanya, dan dibelilah oleh ketua polis di Mesir. Nah, ketua polis Mesir ini itu ibaratnya seperti pejabat tinggi di negara Mesir ini ya teman-teman. Nah, terus kemudian pejabat Mesir ini memiliki seorang istri bernama Zulaikha. Karena mereka nggak punya anak, akhirnya diangkatlah menjadi seorang anak. Karena pejabat Mesir ini melihat parasnya Yusuf ini sangat tampan dan dia sangat berbudi pekerti luhur, jadi beliau berpikir bahwa oh, ini akan memberikan manfaat bagi kita. Karena kalau dilihat dari parasnya, Nabi Yusuf ini tidak mungkin dari kalangan budak, pasti dia dari kalangan orang yang berkedudukan, seperti itu. Nah, setelah dirawat oleh Zulaikha dan pejabat Mesir ini, suami istri ya teman-teman, selama bertahun-tahun sampai menginjak masa remaja. Nah, di sini Nabi Yusuf pun ya nyaman tinggal di rumah itu bersama suami istri itu, karena memang diperlakukan dengan baik dan diajak bekerja untuk membantu suami istri ini, membantu pekerjaan rumah tangga ya teman-teman, seperti itu ya. Disuruh ini, disuruh itu, dan Nabi Yusuf senang disuruh-suruh membantu, karena Nabi Yusuf ini menganggap pejabat Mesir ini sebagai ayahnya, karena Nabi Yusuf merasa berhutang budi teman-teman.
Nah, seiring berjalannya waktu, Nabi Yusuf mulai dewasa, mulai semakin tampan ya. Nah, Zulaikha ini menaruh hati, jatuh hati. Siapa yang gak jatuh hati dengan pria tampan? Kan dia bukan anaknya ya, meskipun dirawat dari kecil seperti itu. Akhirnya mulailah Zulaikha mencari cara untuk menggoda Nabi Yusuf ini, teman-teman. Nah, suatu hari ketika pejabat Mesirnya sedang dinas keluar, Zulaikha ini memanggil Nabi Yusuf ke dalam kamar. Dipanggillah, kemudian Zulaikha membuka pakaiannya. Tentu saja kaget ya Nabi Yusuf ini, lalu memalingkan wajahnya. Gitu, karena beliau adalah anak yang soleh, bertakwa kepada Allah. Jadi Nabi Yusuf pastinya nggak mau, teman-teman. Nah, karena menolak, otomatis Zulaikha ini menjadi malu dan menjadi marah. Akhirnya ketika Nabi Yusuf ingin keluar dari kamarnya, itu ditariklah bajunya Nabi Yusuf ini karena marah ya, kok aku ditolak. Tuh, ternyata pas ada pertikaian seperti itu, suaminya datang. Loh, ada apa ini? Ada gerak-gerik yang mencurigakan. Nah, seketika itu Zulaikha langsung menfitnah Nabi Yusuf. Oh, ini si Yusuf mau memperkosa saya, melakukan perbuatan keji terhadap saya seperti itu. Nah, tapi pejabat Mesir ini bertanya kepada penasehatnya, jadi ini sebenarnya siapa yang salah, Yusuf kah atau Zulaikha? Nah, setelah penasehatnya ini menjelaskan, coba dilihat dulu, dicek dulu, ini bajunya yang sobek di sebelah mana, sebelah depan atau di sebelah belakang? Kalau bajunya yang sobek di sebelah belakang, berarti Zulaikha yang salah. Kan Zulaikha narik bajunya otomatis ya kan. Kalau yang sobek itu di depan, berarti yang melakukan kesalahan adalah Nabi Yusuf dan Zulaikha yang diperlakukan tidak baik, diperlakukan senonoh ya teman. Nah, karena ternyata bajunya yang sobek itu ada di sebelah belakang, otomatis Zulaikha malu. Ternyata dia kan yang ketahuan salah, tapi karena malu Zulaikha nggak mau sampai tersebar. Takut kan kalau martabatnya jatuh, harga dirinya jatuh. Jadi Zulaikha ini menghasut suaminya untuk menfitnah Nabi Yusuf. Kalau misalkan orang-orang tahu aku yang salah, nanti martabat kita jatuh. Jadi lebih baik Nabi Yusuf ini dipenjarakan saja, supaya terlihat seolah-olah Nabi Yusuf yang berbuat tidak senonoh, teman-teman. Jadi menjadi seorang nabi belum tentu kehidupannya selalu enak, ujiannya juga banyak dan berat sekali ya. Seperti itu, apalagi kita ya, apalagi kita manusia biasa. Nah, setelah itu, setelah dituduh seperti itu, akhirnya Nabi Yusuf memilih, nggak apa-apa, aku lebih baik di penjara daripada aku harus terus-menerus digoda oleh Zulaikha. Karena aku kalau di penjara aku bisa beribadah kepada Allah lebih khusyuk. Nah, setelah dimasukkan dalam penjara, ternyata di penjara ini bertemu dengan para tahanan, dan para tahanan ini didakwailah oleh Nabi Yusuf. Jadi kesempatannya Nabi Yusuf untuk berdakwah, menyebarkan agamanya Allah ini, teman-teman. Nah, suatu hari ketika di dalam tahanan itu ada dua orang tahanan masuk, dan dua tahanan ini, yang satu adalah pelayan meja istana dan yang satu adalah penjaga gudang. Ternyata setelah beberapa hari, kedua tahanan ini tuh cerita sama Nabi Yusuf, wah aku mimpi seperti ini. Yang penjaga gudangnya mimpi kalau dia membawa roti di atas kepalanya, dan rotinya itu dipatuki oleh burung-burung. Sementara pelayan meja ini bermimpi bahwa dia membawa gelas
raja, gelas yang bagus miliknya raja, dan dia mengisi dengan anggur seperti itu. Ternyata ditafsirkan oleh Nabi Yusuf, ditafsirkan bahwa penjaga gudang yang membawa roti tadi, penjaga gudang yang mimpinya membawa roti tadi itu akan dihukum mati. Nah, yang pelayan meja itu ditafsirkan bahwa dia akan bebas dan kembali bekerja seperti semula. Ternyata nggak lama tafsir mimpi itu benar jadi kenyataan, tepat tafsir mimpinya teman-teman. Nah, akhirnya pelayan ini bebas. Nah, ketika bebas, Nabi Yusuf berpesan kepada pelayan meja, jika engkau bebas, pertemukanlah aku dengan raja. Katakanlah bahwa aku ini adalah orang yang difitnah. Sebenarnya aku tidak melakukan perbuatan keji, aku tidak melakukan kesalahan, aku tidak berdosa. Aku difitnah oleh pejabat Mesir hanya untuk menutupi nama baiknya mereka. Tapi ternyata pelayan ini lupa ya teman-teman, sudah bertahun-tahun lupa. Nah, suatu hari sang raja ini di Mesir ini bermimpinya aneh, dan dia tanya pada penasehat-penasehatnya, nggak ada yang bisa nafsirkan. Kemudian kebetulan pelayan istananya itu mendengarkan, dan dia jadi teringat oleh Nabi Yusuf, dan berbisiklah pelayan meja itu kepada sang raja, wahai Paduka, saya memiliki seorang teman yang bisa menafsirkan mimpi secara tepat, tapi dia berada di dalam tahanan. Dia adalah teman saya ketika berada di tahanan seperti itu. Terus akhirnya dipanggillah Nabi Yusuf. Ketika dipanggil Nabi Yusuf, kemudian disuruh menafsirkan. Nah, Nabi Yusuf berkata bahwa kalau mimpiku tepat, aku ingin dibebaskan dan ingin nama baikku dipulihkan seperti itu. Akhirnya ditafsirlah mimpinya. Ternyata arti dari mimpinya adalah 7 tahun ada masa subur dan 7 tahun ada masa kemarau kekeringan di wilayah istana Mesir itu teman-teman. Jadi ternyata si raja ini pun merasa puas dengan tafsir mimpinya, karena ternyata benar selama 7 tahun itu subur. Akhirnya tahu kan kalau 7 tahun kemudiannya bakalan musim kemarau dan kekeringan. Jadinya Nabi Yusuf ini diangkatlah menjadi wakil raja, namanya pun dipulihkan, dibebaskan dari penjara, menjadi wakil raja dan mengatur kebutuhan logistik kerajaan. Jadi mengatur, membangun gudang-gudang persediaan makanan seperti itu ya. Akhirnya sama Allah diangkatlah derajatnya Nabi Yusuf ini menjadi seorang pejabat di istana. Nah, ini adalah kisah dari perjalanan Nabi Yusuf. Nah, kita lanjut ke pertemuan saudaranya dengan Nabi Yusuf ya. Gimana kelanjutannya ya? Jadi ketika masuk musim kekeringan ini, banyak wilayah-wilayah di sekitar Mesir yang mulai kelaparan. Jadi masyarakat-masyarakat yang berada di sekitar Mesir ini mulai membeli dan mencari sembako ya teman-teman ke kerajaan Mesir ini seperti itu. Nah, ngantri panjang tuh dari berbagai wilayah dari luar Mesir. Nah, suatu ketika datanglah saudara-saudaranya ini 10 orang. Nah, Nabi Yusuf pun sadar, oh ini saudaraku nih. Sayangnya saudara-saudaranya ini gak sadar teman-teman, kalau yang menjadi pejabat ini adalah Nabi Yusuf. Dan saudaranya pun berkata, kami adalah anak dari Nabi Yakub, kami kekurangan bahan makanan dan ingin membeli bahan makanan dari wilayah Mesir. Kemudian Nabi Yusuf itu was-was, benar nggak? Akhirnya ditanyalah seperti ini oleh Nabi Yusuf. Nah, saya khawatir kalau kalian ini berbohong. Bagaimana buktinya kalau kalian adalah anak Nabi Yakub? Seperti itu. Dan saudara-saudaranya menjawab, lalu saya harus membuktikan dengan apa? Ini saya benar kalau emang anaknya Nabi Yakub. Kami ada 12 orang. Adik kami yang bernama Benyamin itu ada di rumah.
gak boleh pergi menjaga ayah kami yang sudah sangat tua. Sementara adik kami yang bernama Yusuf ini hilang entah kemana sampai sekarang, seperti itu. Akhirnya Nabi Yusuf memutuskan bahwa, tapi sebenarnya Nabi Yusuf sudah tahu ya teman-teman, hanya ingin memastikan saja, seperti itu. Nah, akhirnya Nabi Yusuf mengizinkan saudara-saudaranya membeli bahan makanan dari kerajaannya, seperti itu. Tapi ternyata emas perak yang digunakan untuk membayar sembakonya tadi itu dikembalikan oleh Nabi Yusuf secara diam-diam, dimasukkan ke dalam karung sembako itu, teman-teman. Saudaranya nggak tahu. Nah, setelah sampai di rumah itu mereka berkata, kami sudah membeli bahan makanan, seperti itu. Dan diceritakanlah, ternyata saudara-saudaranya ini membawa pesan dari Nabi Yusuf. Berkata, pejabat Mesir berkata pada kami, ayah, bahwa untuk datang kedua kalinya nanti untuk membeli bahan makanan kami harus membawa Benyamin. Marahlah Nabi Yakub, engkau sudah membinasakan anakku Yusuf. Kalian sudah tega membiarkan Yusuf dimakan oleh serigala. Kenapa kalian berbohong ingin membawa Benyamin juga dengan cara seperti ini? Aku tidak akan mengizinkan. Tapi ketika dibongkar peti-peti berisi bahan makanan ini, akhirnya ada kalau emas perak yang tadi untuk membayar itu kan dikembalikan, dan mereka terkejutlah, wah ternyata betapa baiknya ya pejabat Mesir itu. Nah, akhirnya dari situ Nabi Yakub mulai percaya bahwa pejabat Mesir ini memang baik, dan memang syarat yang kedua adalah harus membawa Benyamin ini. Dan ketika bahan makanan sudah mulai habis dan harus beli lagi ke Mesir, otomatis mau tidak mau dengan berat hati Nabi Yakub merelakan Benyamin ikut bersama saudaranya. Nah, ketika berangkat yang kedua kalinya, saudara-saudaranya ini menginap di sana, dipersilakan oleh Nabi Yusuf. Cuman Benyamin menginapnya di dalam istana. Nah, dari sanalah Nabi Yusuf menceritakan bahwa dirinya adalah kakaknya Yusuf yang dulu hilang. Betapa kagetnya Benyamin, teman-teman. Pasti kaget ya kalau kita di posisinya Benyamin, nggak percaya. Dan akhirnya mereka saling menangis berpelukan, seperti itu ya. Sangat menyentuh sekali ceritanya. Bunda membaca sumber-sumbernya ini sambil tersentuh betapa panjang penderitaan keluarga Nabi Yakub dan Nabi Yusuf ini, teman-teman. Nah, lanjut ya. Jadi ketika ingin kembali pulang ke Palestina untuk membawa bahan makanan, nah Nabi Yusuf memiliki akal bahwa untuk menahan Benyamin di sini supaya Benyamin nggak pulang lagi ke rumahnya, itu diakal dengan cara menyuruh pengawalnya untuk memasukkan gelas raja ke dalam karung-karung bahan makanan. Jadi ketika mereka saudara-saudaranya ini mau pulang, stop, pengawalnya pura-pura nih, stop, berhenti dulu, ini ada kejadian bahwa gelasnya raja hilang, pasti ada yang mencuri, seperti itu. Tapi ini akal-akalannya Nabi Yusuf ya, untuk mengajak Benyamin supaya nggak pulang lagi ke sana untuk tinggal di istana, seperti itu. Nah, setelah itu dicari kemana gelasnya, dibukalah karung-karung. Saudaranya ini bilang, nggak mungkin kami ini mencuri karena kami ini anaknya Nabi Yakub, seperti itu. Kami akan mencemarkan nama baik ayah kami, seperti itu. Tapi ternyata ketahuan ada gelasnya, dan gelasnya ini ada di karungnya Benyamin. Akhirnya Benyamin ditahan karena dituduh mencuri itu, dan menangislah
saudara-saudaranya, "Wahai pejabat, tolong jangan ditahan adik kami. Nanti ayah kami ini semakin sakit-sakitan, semakin sedih hatinya karena harus kehilangan adik kami. Karena beliau sangat menyayangi Benyamin ini setelah kehilangan abangnya Yusuf." Seperti itu, sebagai pelipur lara. Tapi Nabi Yusuf ini tetap kekeh ya teman-teman, nggak mau membiarkan Benyamin untuk pulang ke Palestina. Akhirnya saudaranya terpaksa pulang dengan tangan kosong tanpa Benyamin, hanya membawa bahan-bahan makanan itu. Nah, sampai di rumah diceritakanlah kepada Nabi Yakub dan marahlah Nabi Yakub. Tapi marahnya bukan marah yang seperti kita ya, pasti marahnya dipendam, ada rasa marah, kecewa, menangis, sedih, sampai setiap hari, setiap malam Nabi Yakub ini menangis, bersujud kepada Allah. Nabi Yakub bilang, "Kenapa kalian tega sekali untuk meninggalkan adik-adikmu?" Sebenarnya Nabi Yakub ini tahu ya teman-teman, kalau sebenarnya itu adalah ulah dari saudara-saudaranya tentang Nabi Yusuf ini sebenarnya, karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi Yakub ini tidak pernah cerita ke siapapun. Keluh kesahnya Nabi hanya diceritakan kepada Allah sendiri. Kemudian akhirnya Nabi Yakub pun berkata, "Kalian itu sudah membuatku sedih hati sepanjang tahun sampai aku tua." Akhirnya saudara-saudaranya ini bingung, "Gimana caranya ayah supaya kami bisa menghibur hatimu?" "Kalau gitu ya carilah Yusuf dan Benyamin ini sampai mereka bisa pulang lagi." Soalnya ayahnya tahu ya teman-teman, bagaimana mungkin kami bisa menemukan Yusuf, orang Yusuf sudah dimakan serigala, seperti itu. "Ya jangan berputus asa dengan rahmatnya Allah, kalian harus mencari." Akhirnya pergilah ke 10 saudaranya ini untuk mencari kedua adiknya ini, Yusuf dan Benyamin. Dan dipikir-pikir setelah didiskusikan dengan saudara-saudara yang lain, paling mungkin adalah untuk membawa Benyamin kembali teman-teman, karena kalau mau mencari Yusuf lebih sulit kan. Nah, setelah itu mereka berangkatlah kembali ke Mesir dan memohon kepada pejabat Mesir yang gak lain adalah Nabi Yusuf. Dan berkatalah saudara-saudaranya, "Sesungguhnya kami telah membuang Nabi Yusuf ini ke sumur karena kami cemburu. Kok dia lebih disayang oleh ayah, tapi ternyata rasa sayangnya ayah ini tidak bisa berpaling dari Yusuf, sehingga sepanjang umurnya beliau selalu bersedih hati dan menangis. Jadi tolong kembalikan Benyamin, wahai pejabat, supaya menjadi pelipur laranya ayah, supaya beliau tidak meninggal dalam keadaan bersedih." Nah, mendengar ucapan abang-abangnya ini, tersentuhlah Nabi Yusuf dan berkatalah Nabi Yusuf kepada abang-abangnya, "Masih ingatkah kau adikmu yang kau buang di sumur itu, yang kau tinggalkan, kau lepas bajunya dengan paksa, menangis-nangis tidak kau hiraukan?" Seperti itu. Kagetlah saudara-saudaranya, bagaimana mungkin pejabat ini mengerti jalan ceritanya, mungkin itu cuma ada mereka saja. Ternyata setelah diamati, kagetlah saudaranya, "Oh, kamu Yusuf ya?" Baru sadar teman-teman. Nah, setelah seperti itu akhirnya menangislah saudara-saudaranya ini, maafkan kami, sungguh kami telah melakukan perbuatan yang sangat keji." Seperti itu. Akhirnya dimaafkanlah oleh Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf menyuruh abang-abangnya untuk membawa pulang ke mejanya Nabi Yusuf untuk diusapkan ke matanya Nabi Yakub. Akhirnya mereka pulang membawa ke mejanya Nabi Yusuf. Nah, sesampainya di rumah sebenarnya Nabi Yakub sudah diberitahu oleh Allah, dan di sana Nabi Yakub akhirnya sudah nggak bersedih lagi, malah
ketawa-ketawa, bersenang hati. Hatinya lega sudah, penderitaannya selama 80 tahun teman-teman. Dan ketika pulang, menangislah saudara-saudaranya kepada ayahnya. Jadi pejabat Mesir itu adalah adik kami, Yusuf, ayah, seperti ini. Dan dia berpesan untuk mengusapkan kemejanya kepadamu, supaya engkau dapat melihat. Akhirnya diusaplah kemeja itu ke matanya Nabi Yakub, dan akhirnya bisa sembuh, bisa melihat lagi Nabi Yakub. Bahagialah Nabi Yakub. Akhirnya satu keluarga berbondong-bondong ke Mesir untuk tinggal bersama Nabi Yusuf. Akhirnya ketika bertemu semuanya satu keluarga, ayah, ibunya, dan 10 saudaranya, dan termasuk Benyamin, berarti 11 ya saudaranya, itu bersujud kepada Nabi Yusuf karena rasa syukur sudah bisa berkumpul kembali. Dan kehidupannya Nabi Yusuf lebih baik daripada saudara-saudaranya ya teman-teman. Nah, itulah sepenggal kisah dari Nabi Yakub dan Nabi Yusuf ceritanya. Jadi ini kisah keluarga ya teman-teman. Kita bisa mengambil hikmah bahwa dalam satu keluarga pasti ada rasa cemburu antar saudara, tapi tidak boleh diperturutkan. Kita harus bisa memadamkan api cemburu itu, karena kita adalah saudara, saling bersaudara. Sama saudara nggak sepantasnya untuk cemburu. Kalau bisa malah harus saling mendukung, karena yang namanya orang tua pasti selalu menyayangi semua anak-anaknya. Seperti itu ya teman-teman, hikmah kali ini yang bisa kita ambil tentang keluarga. Oke, ceritanya sampai di sini dulu ya teman-teman. Bunda kembali dengan cerita Nabi yang lain di episode selanjutnya. Terima kasih sudah